Nyo ki bancara tak semike dakwah bertersampaikan bak kafe-kafe. Bertersampaikan bak warung-warung yang lalai uronyo kan mudah saja. Terus bayang Tuhan, pui kuncip, blow chip, game online. Nyo walid yang berleta semike ki bancara bertersampaikan dakwah kenan. Sang ilung cukup simban betul malamnya awal mana baik linuhan. Tak jauh tonton tak peduli bagi dia kopi walid yang kide dah ceramah. Karena yang ceramahnya yakin lung, saya yakin-yakinnya pencinta majelis ilmu yang hadir, maka sang-sang hana terdepuli pun yang terpegang. Walau demikian, gurai-gurai luntuan yang berbahagia, sesaat sejenak luntuan dia. Mungkin kata demi kata, kalimat demi kalimat, yaitu dari lisan luntuan. Pertama bermanfaat bagi pribadi luntuan sendiri, kerana pula bagi gurai-gurai para tamu undangan, rusi sekalian, hadirin awal hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Gedenya jinau berada pada ujung-ujung kehidupan yang akhir, yang disebut dengan kehidupan akhir zaman. Udip yang kaji uhtat dengan udipnya baginda Rasulullah, menyota hitung dari tahun hijrahnya Nabi Ainohat ka seribai pertuk perpuluh leh hijriah. Ni apa perpuluh leh boleh? Perpuluh leh hijriah. Kemudian kaji pula dengan kehidupan generasi yang nepujau oleh Rasulullah, generasi yang nejamin li Rasul masuk syurga, yang artinya penuh dengan kedamaian dan kasih sayang, generasi yang kompak, generasi yang imannya tak bisa diperjualbelikan, generasi yang rela tubuh dicincang, jantung dikupas. Itulah generasi terbaik Rasulullah, generasi sahabat-sahabatnya Nabi yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Gedenya pun jiuhkan katinggai dengan generasi terbaiknya. Berikut dari generasi sahabat Nabi yang dipuja oleh Rasulullah, dengan generasi tabi'in pun cukup hadiuh hingga terus bak zaman penghujung zaman yang penuh dengan kebencian dalam masa taudibnya, yang penuh dengan permusuhan dalam masa kejadiannya, dalam zaman yang penuh dengan curiga dalam masa udibnya, dalam zaman penuh ketidakpercayaan, krisis kepercayaan dengan sesama. Maka di zaman yang mana perlaya pasti butuh dan selalu pula harus terlaksanakan, baik tapi walau keadaan bagaimanapun, mengingat sejarah-sejarah tempo delay yang begitu kompak, yang begitu akur, yang begitu damai, yang begitu dipuji oleh baginda Rasulullah. Maka salah satunya itulah dengan kita peringati Maulid Nabi. Hadirin urusi tuan yang berbahagia, ketika berbicara dengan Maulid Nabi, maka hana terlepas kita mengingat bukan sekedar kelahirannya, akan tetapi juga pengorbanannya. Ketika mengingat pengorbanan baginda Rasul Mustafa, kita juga akan melihat sejarah perjuangannya dan inti dari perjuangan tersebut, sekaligus setelah kita mengingat dan melanjutkan akan perjuangan baginda Nabi. Hadirin dengan ayah yang berbahagia, perjuangan Rasulullah yang paling raya itulah melepaskan manusia dari ketakutan. Takut dengan sebuah alam yang sangat mengerikan, takut dengan sebuah alam yang sangat menyakitkan, dan takut dengan satu alam yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Itulah alam kubur
dan perjalanan dari alam kubur itu ada tempat akhir namanya hari akhirat, yang tempat yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, siksaan yang tiada tanding tiada tara, itulah neraka. Maka kehadiran baginda Rasul muka bumi yang paling raya adalah niat lepaskan ketakutan tersebut, niat bi kabar gembira bahawa setelah kematian, kehidupan ada kematian, yang kabar gembira berikutnya adalah syurganya, dan kabar ketakutan berikutnya adalah nerakanya. Hadirin dengan ayah urusyuk lumpuan yang berbahagia, terus untuk menjalankan visi dakwahnya baginda Nabi, inti dari perjuangan baginda Rasul sehingga berhasil ajak generasi-generasi sahabat tempoh dilem menjadi generasi ketika disebutkan neraka bergetar tubuhnya. Oh, dengar kata-kata neraka menggetar tubuh mupuak mesempong. Generasi-generasi tempoh dilem kan tingkat dengar neraka mentatat tubuh rubah. Tingkat wate dina laksanakan salat di dalam kitab Irsyadul Ibad bak cerita pakiban kucuknya ibadah Sayyidina Husain, diriwayatkan oleh anaknya Husain. Wate Husain nuda nya bak cerita masalah hikmah kucuk salat bak tingkat haba dan cerita bahawa Wate Husain nuda berwudu. Ketika Husain berwudu, pucat mukanya. Kemudian Sayyidina Husain berjalan. Ketika beliau ingin melaksanakan salat, bergetar tubuhnya laksana orang yang begitu ketakutan. Dikala lianu sampai ditanya oleh anak Husain, "Ayah, kamu kalendran watene wudu pucat akan mukamu? Wadanya semayang lagi urung ya, lagi urung temakuk sampai bergetar akan tubuhmu. Apa gerangan yang terjadi?" Netanya nejawab oleh Husain ketikanya, "Ana lun na tatu so ngan so lun nak merempak, ngan so lun nak menghadap. Hanaya lun nak merempak dengan Allah. Man bagon wadene mawdu sampai pucat muka wadene samayang sampai tubuh gemetar. Ana pucat muka lung bergetar tubuh lung karena lung ya ke Allah dan malu aku ketika menghadap Allah. Puyang ya puyang ne Malaya. Yang ya lung ketika berwudu aku takut, aku khawatir wudu aku tak sempurna. Ketika lungrah muka han sempurna barah, au lungrah darau jarau han sempurna barah, han sep syarat rukun, han sambung dia ke sempurna. Wudu yang tidak sempurna maka wudu itu tidak sah. Wudu yang tidak sah maka salat tidak sah. Syarat sah salat sempurna wudu. Ketika wudu hana betul, semayang hana sah. Urang yang hana sah semayang, laksana urang tan semayang. Urang yang tan semayang atau neraka nomor 2. Maka pucat muka lu. Man pakon ayah wadai na semayang bergetar, aku malu. Kata malai lung ke Allah. Man pu malai takut hati lung hana ku semua. Yakin percayalah sekalipun katanya handuh takalan Allah. Akan tetapi Allah melihat dan menatap ketika kita melakukan salat. Bukan hanya gerakan zahir rukuk dan sujud. Lam ade duh negala oleh Allah. Ana mutuah pakai banci coba kata bayangkan ade menghadap tubuh menghadap kiblat. Tubuh memot-mot abah mememet ade kan ke Allah, ade keduanya nyokuh yang menyebabkan aku malu sehingga gemetar tubuhku. Hadirin yang berbahagia, pakon sampai menan generasi setelahnya Rasul. Pakon yang jadi pertanyaan. Inilah hasil dari didikan baginda Rasul Mustafa. Apa kuncinya?
Apa konsepnya? Apa inti perjuangannya? Nyoku hadis yang selalu katanya dengar, yang selalu katanya baca, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nyo inti perjuangan, nyo inti keberhasilan menjadi generasi sahabat yang dipuji. Setelah generasi sahabat itu dipuji masa tabi'in dan sebagainya, nyo inti perjuangan pengorbanan baginda Rasul Mustafa. Maka hadirnya Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak hanya untuk menyempurnakan akhlak, itu pola dasar. Dan ini inti perjuangan. Sehingga 11 tahun Rasulullah di Mekah, karena kondisi Mekah dalam keadaan mencekam, manusia dalam keadaan kejahilan, pun yang disampaikan oleh Rasul diejek, yang dipegah oleh Nabi dicaci, dimaki, dihina, difitnah, sahabat dibunuh, ekonomi terhenti, keadaan politik Ba Abu Jahal, keadaan politik Ba Abu Lahab, keadaan ekonomi Ba Abu Lahab. Hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, roh Rasulullah ke Madinah, apa ilai yang dilakukan? Nepegot akhlak nyo pun pakan nyo yang dilakukan oleh Nabi, pakan hanile mungkin metu nepupah ibadah metunya ilai, atau nepupah ekonomi, atau nepupah hal-hal yang lain yang demi untuk kemajuan negara. Pakan akhlak, karena andai kata akhlaknya dulu, adenya hana beres. Jadi mana akhlak, tingkah, laku, bahasa yang lain. Awat Rasul terus Madinah, awai pun ya pegat akhlak, awai pun ya pegat hati, awai pun ya pupah semikir. Nyan yang kebibut tetap sir makna akhlak. Pakan nyan pun dilakukan oleh Nabi. Tidak ada kedamaian dan kasih sayang menyuh akhlaknya Allah. Menyuh hatinya hana berehan akan mungkin bersatu kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kan hanya beda provinsi, beda suku. Bani Quraisy, Bani Tamim, yang mereka berbagai macam karakter, berbagai macam sikap. Munyuh akhlaknya hana butoi, atenya hana bere, cara semike hana mantap, maka han akan bersatu kaum muhajirin dan kaum ansar. Maka Rasulullah awai pun nepupah ate, nepu bere cara semike. Hadirin yang berbahagia, tanya jangankan tayak pusabah provinsi dengan provinsi, kabupaten dengan kabupaten, gampung dengan gampung nang pakai. Beda pegah gampung dengan gampung, lam sabah gampung gemu pakai. Beda pegah lam sabah gampung mungkin agak jauh ciru ngan tetangga aja ke dawa. Beda pegah ngan tetangga mungkin ka jauh hubungan ke senasab, ka jauh ka saudara, ngan keluarga lam sabah rumah. Sidumna anu hana meu yahya hana pahnganu. Sidumna ada pakai ngadun pakai ngadau. Sudah hanapah lakau ngan perumoh haitim bereh ngelakau. Apa masalahnya? Ini belum selesai. Akhlak hana bereh lam ati mandeng na penyakit hati. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Itu pertama.